Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, sesarengan monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang keparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin, khususipun Islam lan iman. Kaping kalihipun sholawat ugi salam ugi kunjung dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam utawa selamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Bapak Ibu, kita lajengaken hadis, masih di hadis 24 dari kitab Arba'in An-Nawawi yang disyarahi oleh Imam Al-Jardani di dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Lu'liyah. Hadis ke-24 kemarin tema besarnya adalah Jawami'ul Khair, simbol-simbol kebaikan. Ini hadis qudsi yang kemarin awalnya Allah berseru kepada kita bahwa kita ini dilarang melakukan perbuatan zalim, karena Allah juga melarang dirinya dari berbuat zalim. Lalu kita semua ini sesungguhnya adalah orang yang tersesat, maka hendaklah kita minta hidayah atau minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita memperdalam di potongan hadis berikutnya di sini. Allah di dalam hadis qudsi ini mengatakan, ya ibadi kullukum ja'iun, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu orang yang lapar, tidak punya makanan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Karena apa? Kita harus sadar posisi ini, Imam Al-Jardani mengatakan, dzalika li'annal khalqa kullahum 'abidun. Demikian itu karena makhluk semuanya, kita semua ini itu adalah abid, itu adalah budak, itu adalah kaulane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya budak itu dia tidak memiliki apapun, karena bahkan dirinya sendiri itu milik dari tuannya. Jadi kita berusaha untuk memahami konsep ini ya. Orang kalau namanya budak itu dia nggak memiliki apapun, bahkan dirinya itu milik dari tuannya. Lah kita ini hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini budaknya Allah. Seorang budak itu tidak memiliki apapun, bahkan dirinya pun milik Allah Subhanahu wa taala. Sementara wa khazainur rizqi, napa niku sumber dari rezeki itu di tangan pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai makhluk itu hambanya, nggak punya apa-apa. Sumber rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak diberi makan oleh Allah, maka hakikatnya dia akan berada dalam kondisi lapar. Kan ini konsep ini perlu kita pahami bersama supaya kita ini nggak sombong. Karena salah satu pintu yang membuat kita sombong
merasa tidak butuh karena nek nggo nyukupi awakku sak keluargaku aku ya iso, ora usah salat ora usah ndonga aku ya cukup. Untuk menghindari pikiran kayak gitu, kita harus menyadari nggih Bapak Ibu rahimakumullah, kita landasi ngoten nggih kehidupan kita dan hati kita ini bahwa kita ini kawulane Allah, enggak punya apa-apa. Punya apa-apa itu karena diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti suatu saat ketika itu diambil oleh Allah, kita juga enggak bisa menolaknya. Maka bentuk dari pengakuan akan kelemahan kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini ngaten nggih punya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepadanya kita akan kembali. Ini bentuk pengakuan akan kelemahan kita. Dalam contoh yang kecil saja misalnya, kita kalau disuruh memilih pasti pengen sehat terus, gitu kan? Nggak mau yang namanya sakit itu. Tapi apakah kita bisa memastikan bahwa diri kita selalu sehat padahal kita maunya ya sehat? Nggak ada orang yang mengatakan aku pengen loro wae, nggak ada. Mestinya orang itu pengen sehat saja. Tetapi karena sehat maupun sakit, bagaimanapun itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka suatu saat meskipun awak dewe ini kekeh ngotot untuk sehat, suatu saat pasti akan diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Ben awak dewe ya sadar bahwa kesehatan dan rasa sakit itu pemberian dari Allah. Nyatanya mbok awak dhewe itu mau usaha kayak apapun, kalau sudah ditetapkan oleh Allah sakit ya tetap sakit. Mbok berobat kayak apapun ya tetap sakit. Penyakitnya sama, yang satu sembuh, yang satu nggak sembuh misalnya dengan obat yang sama. Itu untuk menanamkan di dalam hati kita bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya kita ya, orang yang beriman akan adanya Allah, zat yang mengatur dan menguasai segala sesuatu, dengan orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita diberi rezeki yang banyak maupun sedikit, ya kita harus selalu sadar bahwa itu dari Allah. Maka kan di dalam surat Asy-Syu'ara nggih Nabi Ibrahim ketika memperkenalkan zat Allah kepada bapaknya, kepada umatnya pada waktu itu, salah satu redaksi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu huwallazi yut'imuni wa yasqin. Dialah zat yang memberiku makan dan memberiku minum. Jadi kita semua ini hakikatnya orang yang lapar kalau tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dikuatkan oleh Allah, tidak dimudahkan oleh Allah untuk mencari rezeki yang sudah dicatat jatahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak kita di hadis keempat dulu nggih. Kita sudah di hadis berapa nih? Hadis 24. Ngaten nggih. Di hadis 4 dulu tentang proses penciptaan makhluk. Itu disebutkan sudah dicatat, sudah ditulis, salah satunya bikat birizki, ditulis tentang rezekinya seberapa. Itu sejak kita berada di dalam kandungan. Nah, kita semua ini harus menyadari bahwa hakikatnya kita ini orang yang kelaparan kalau tidak diberi makan oleh Allah. Kita bisa kenyang ketika kita diberi makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini harus kita jadikan pegangan supaya kita tidak sombong. Karena ketika kita nggak dimampukan oleh Allah, ya kita nggak akan bisa kenyang.
Adalah misalnya orang yang napa niku sudah pikun, habis maem. Orang yang pikir itu kadang bilang kalau dia belum makan, padahal baru saja piringnya itu diseleki, merasa tidak kenyang. Padahal normalnya orang, ketika satu piring itu sudah kenyang. Tetapi kok ada orang yang ya amai satu piring, tapi merasa tidak kenyang. Jadi yang mengenyangkan, yang memberi makan sampai kita merasa seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika suatu saat dicabut rasa itu atau kemampuan itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini untuk menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kita ini lapar, kita ini nggak bisa apa-apa, kita ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka jangan sombong gara-gara kita masih sehat, gara-gara kita cukup dan seterusnya. Wong semua itu dari Allah. Wong semua itu pemberian atau kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya suatu saat akan diminta, suatu saat akan ditarik. Dan saat ditarik kita nggak bisa lagi mempertahankan. Dan oleh karena itu di dalam surat Hud Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang melata apapun di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, kecuali rezekinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu seperti ini, maka fastat imuni, kata Allah di dalam hadis qudsi ini, mintalah makan kepadaku, maka ut'imkum, aku akan memberimu makan. Maksudnya memberi makan itu apa? Aku mudahkan untuk kalian hal-hal atau asbab usaha-usaha untuk menghasilkan makanan dan mengenyangkan kalian. Karena Allah ya Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki. Allah itu yang menggiring awan, lalu kemudian menjadikan awan itu hujan, menumbuhkan dari hujan itu menumbuhkan tanaman-tanaman. Itu kan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita bisa memakan. Itu bisa kita bayangkan seandainya kemudian Allah memerintahkan biji-bijian itu jangan mau tumbuh. Kira-kira awak dhewe terus maaf nopo. Duit oke kaya apa? Ketika Allah memerintahkan salah satu makhluknya, sebagaimana Allah dulu pernah memerintahkan api kepada Nabi Ibrahim, sekarang kamu dingin dan menyegarkan. Terus awak dhewe arep goreng, misalnya goreng-gorengan itu pripun ketika apinya diperintah Allah untuk dingin. Terus bagaimana? Itu untuk menunjukkan bahwa kita ini lemah. Ketika Allah sudah tidak menghendaki sesuatu itu terjadi atau berjalan dengan hukum alam, maka kita nggak akan mampu untuk menolak. Jadi kita harus mengakui akan kelemahan kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini lemah karena selama ini kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saking lamanya Allah menguatkan kita, seakan-akan kita ini merasa memang kita kuat dengan sendirinya. Maka kadang-kadang Allah itu jewer awak dewe supaya kembali sadar, dibuatlah sakit. Tahu ternyata saya juga lemah. Dibuatlah kadang-kadang kita ini ya kekurangan, entah harta, entah apa, supaya kita kembali tersadar bahwa hakikatnya kita ini lemah. Ketika kita bisa
Bapak Ibu rahimakumullah nggih, memaknai apapun yang ditimpakan kepada kita dengan kacamata seperti itu, maka ya nggak ada rasa penyesalan atau rasa tidak bersyukur, karena musibah yang ditimpakan kepada kita hakikatnya itu juga untuk kebaikan kita. Jadi kita harus meyakini bahwa yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan kita kemudian pada akhirnya bisa kenyang lewat jalan rezeki yang diberikan oleh Allah itu ya Allah. Maka ini ada satu kisah menarik ya di sini. Abu Yazid Al-Bustami ini salah seorang ahli tasawuf atau tasqiyatun nafas ya, di zamannya. Suatu hari beliau pernah sholat di belakang seorang imam di salah satu masjid. Ketika selesai salat, imam ini mengatakan, "Wahai Abu Yazid, ini aro kalakas balaka, famin aina ta'kul." Saya ngelihat kamu ini kok nggak kerja ya, gitu. Dari mana kamu bisa makan? Wong kamu tidak kerja. Lalu ini untuk menegaskan bahwa rezeki dari Allah, bukan berarti kita nggak kerja loh. Tapi ini untuk menegaskan bahwa rezeki itu dari Allah. Ketika ditanya seperti itu, kok kamu kayaknya nggak kerja, terus kamu itu makan dari mana? Abu Yazid kemudian berkata begini kepada imam sholat tersebut, "Isbir hatta itu sholat, allati sholaitu khalfak." Tunggu, saya akan menjawab pertanyaanmu, tapi tunggu. Saya akan mengulangi sholatku ketika aku bermakmum di belakangmu. Aku tak baleni sholatku nek. Karena apa? Haitsu syakakta fi rizqil makhluk. Karena kamu meragukan rezeki yang dibagikan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Fa innahu la tajuzu sholata khalfa man la ya'rifur ar-razzaq. Enggak boleh hukumnya sholat di belakang orang yang tidak tahu siapa pemberi rezekinya. Jadi Abu Yazid bilang kayak gitu ketika ditanya, "Kayak kita ora kerja, makmu piye?" "Sik tak ulangi sik sholatku. Soalnya aku berimam di belakang orang yang tidak tahu siapa pemberi rezeki." Artinya bahwa ya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalannya adalah lewat bekerja. Tetapi jangan pernah kita meyakini hakul yakin bahwa gara-gara bekerja saya bisa makan. Karena itu semua terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nek di dalam nggih jero niki, misalnya kalau kita mengatakan bahwa aku wareg gara-gara makan, aku hilang haus gara-gara minum, ngoten nggih. Itu sebenarnya kalau dibilang tepat apa tidak tepat ya kurang tepat. Karena kenyang kita itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya contohnya itu tadi. Enggak semua orang yang makan itu kenyang. Wong pikun itu ketika habis makan dia merasa tidak kenyang. Meskipun itu dimakfulah, karena kita meyakini bahwa ketika kita mengatakan kayak gitu, pasti di dalam hati kita mengikrarkan bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan. Rasul mengatakan, "Man qala idza asbaha wa idza amsa." Siapa yang ketika pagi dan sore hari mengucapkan ini, "Allahumma ya Allah, anta khalaqtani." Engkau zat yang menciptakan. "Wa anta tahdini." Engkau zat yang memberiku petunjuk. "Wa anta tut'imuni." Engkau zat yang memberiku makan. "Wa anta tasqini." Engkau zat yang memberiku minum. "Wa anta tumituni." Engkau zat yang mematikanku. "Wa anta tuhyini." Dan menghidupkanku.
Tidaklah orang yang mengucapkan seperti itu, okay, ketika pagi dan sore hari, ketika dia memohon kepada Allah, pasti Allah akan memberinya. Ini dalam hadis dikatakan seperti itu. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Karena dengan pengakuan seperti ini, itu kita secara sukarela mengakui akan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari tauhid. Allah engkau zat yang menciptakanku, yang memberiku petunjuk, yang memberiku makan, memberiku minum, menghidupkan dan mematikan. Itu kan pengakuan bahwa kita ini lemah. Kita ada itu ya karena diciptakan Allah. Kita berada pada jalur yang benar itu karena diberi petunjuk oleh Allah. Kita kuat ibadah itu karena diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Dan kita kemudian bisa mengakhiri dengan baik akhir dunia ini ya ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti pada akhirnya kita dibangkitkan kembali. Ini kan inti dari akidah ya kayak gitu. Maka orang yang punya akidah kuat kayak gitu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan diberi. Itu yang pertama. Lalu kemudian Allah mengatakan di potongan hadis qudsi berikutnya, ya ibadi kullukum arid illa man kasautuhu fastaksuni aksuku. Wahai hambaku, kalian semua itu orang-orang yang tidak punya penutup aurat, orang yang tidak punya baju. Ini termasuk rezeki. Tidak punya baju, yang telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberi pakaian tersebut. Jadi ya sandang, ya pangan, ya papan, ya pakaian, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita selesai maem misalnya ya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah ada pemaknaan beda. Di sini dikatakan wa dzaba ba'dzu sufiyati. Sebagian ahli tasawuf mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pakaian di sini itu adalah libasut taqwa, adalah pakaian ketakwaan. Wa kadza al-muradu bit-ta'ami, yang dimaksud makan tadi, itu juga maksudnya adalah makanan roh, makanan bagi jiwa. Jadi meminta kepada Allah supaya kita diberi ketakwaan, diberi pakaian ketakwaan, bukan baju takwa yang kita kenal, pakaian ketakwaan, lalu diberi bekal untuk roh kita, bekal keilmuan tentunya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada sebuah syair niki disebutkan di dalam kitab niki, idzal mar'u lam yalbis thiyaban minat tuqa. Apabila seseorang itu tidak memakai baju berupa ketakwaan, maka taqallaba uryanan walau kana kasya. Maka orang itu kemana-mana seakan-akan telanjang meskipun dia pakai baju. Awak dhewe niku lho nek enggak bertakwa, meskipun nganggo baju itu dianggap orang yang telanjang. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbi. Sebaik-baik pakaian seseorang itu adalah pakaian ketaatan kepada Tuhannya. Wala khaira fi man kana lillahi asiyan. Tidak ada kebaikan bagi orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menutupi aurat kita secara hakikatnya itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bertakwa
meskipun dia punya baju atau memakai baju itu dianggap orang yang telanjang. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan walibasut taqwa dzalika khair, bahwa pakaian ketakwaan itulah yang baik, mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, terkait memberi pakaian seperti ini, ada hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi mengatakan bahwa ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala, seorang muslim yang memakaikan baju kepada saudara muslim yang lain karena saudaranya tersebut tidak punya baju, maka kasahullahu ta'ala min huduril jannah, maka Allah akan memakaikan orang itu dari baju yang berwarna hijau dari surga. Kita melihat saudara kita kok nggak punya baju, lalu kita berikan baju, maka nanti di akhirat kita akan diberi baju warna hijau. Itu made in surga, baju para penghuni surga. Dan kalau sudah memakai baju penghuni surga, masa ya orang mlebu swarga. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in, siapa orang muslim yang memberi makan muslim lainnya karena muslim lainnya itu dalam kondisi lapar, maka at'amahullahu yaumal qiyamati min simaril jannah, Allah akan memberikan makan untuknya pada hari kiamat nanti dari buah-buahan di surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala zamain, siapa orang muslim yang memberi minum muslim lainnya karena saudara muslimnya itu sedang kehausan, saqallahu ta'ala yaumal qiyamati minar rahiqil makhtum, Allah akan memberikan minum orang itu pada hari kiamat dari ar-rahiq al-makhtum. Rahiqil makhtum niku khamrul jannah al-mahtumu alayya bil miski, minuman khamr, minuman keras kalau di sini, tetapi tidak memabukkan. Minuman di surga yang napa niku ada label, dilabeli dari minyak misik. Itu bagi orang yang mau memberi minum, bagi orang yang mau memberi makan, bagi orang yang mau memberi pakaian. Kemudian masih ada 5 menit guys, kita tambahi satu lagi. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan salah siang dan malam. Awak dhewe itu ya tempatnya melakukan kesalahan baik siang maupun malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku zat yang memberi maaf semua dosa-dosa. Maka fastaghfiruni, mintalah ampunan kepada aghfir lakum, aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Jadi awak dhewe ini sering melakukan kesalahan baik di siang maupun di malam hari, maka kita hendaklah meminta ampun kepada Allah. Allah akan mengampuni kita. Nah, terkait dengan hal ini ya, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi di dalam kitab Asbabun Nuzul. Ceritanya Wahsy yang dulu membunuh paman Nabi itu datang kepada Nabi. Setelah Fathu Makkah neko, dia melarikan diri, takut ditangkap oleh pasukan Muslim ke Taif juga. Lalu Taif pada masuk Islam, dia bingung. Pada akhirnya kan dinasihati,
udahlah kamu masuk Islam saja, ketemu Nabi Muhammad di Madinah. Dalam sebuah riwayat di sini dikatakan bahwa Wahsy itu mendatangi Nabi dengan mengatakan, wahai Muhammad, aku datang kepadamu untuk minta perlindungan, maka lindungilah aku, selamatkanlah aku, sampai aku benar-benar mendengar firman Allah yang menyatakan aku memang bisa selamat. Jadi tradisi orang Arab itu ketika seseorang minta perlindungan, aib baginya kalau tidak melindungi. Pada waktu itu ada orang mengungsi minta perlindungan, kok ditolak, itu aib besar. Maka di sini Wahsy mengatakan, aku minta perlindungan kepadamu Muhammad, maka lindungilah aku, selamatkanlah aku, sampai aku benar-benar mendengar firman Allah yang menegaskan bahwa aku ini memang benar-benar selamat, lalu aku akan masuk Islam. Jawaban Rasul yang mengatakan, kuntu uhibbu an araka ala ghairi jiwari. Aku sebenarnya lebih senang melihatmu dalam posisi tidak berada dalam perlindunganku. Aku jadi orang pengen melindungimu, tetapi karena kamu sudah datang minta perlindunganku, maka aku akan melindungi sampai kamu mendengar firman Allah yang akan menyelamatkan. Lalu turun firman Allah di surat Al-Furqan ayat 68 itu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Itu turun ayat 68 itu. Orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, tidak membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah bagi yang tidak melakukan seperti itu. Lah, Wahsy ketika mendengar ayat itu, qad fa'altu hadza kullu, saya sudah pernah melakukan semua itu, maka saya akan tetap minta supaya kamu Muhammad melindungiku sampai aku mendengar kalamullah yang menyelamatkan. Lalu turun surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan, kecuali orang yang tobat, dia iman, beramal amal soleh. Masih ngenyang dengan mengatakan, wah kok ono syarate. Padahal aku khawatir kalau aku tidak bisa melakukan amal-amal soleh itu, maka aku tetap mohon perlindungan kepadamu Muhammad, mohon diselamatkan sampai aku benar-benar mendengar kalamullah yang itu menunjukkan bahwa aku memang selamat. Lalu turun surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tapi mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki oleh Allah. Wahsy masih kepikiran, lampun aku ora dikarepe Gusti Allah sing di sepuro gimana? Maka aku masih tetap minta tolong kepadamu Muhammad sampai aku benar-benar mendengar firman Allah yang maknanya itu memang menunjukkan aku bisa selamat. Lalu turun surat Az-Zumar ayat 53 ini, akhirnya Allah mengatakan, kul katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang kelakuannya itu melewati batas. Jangan merasa berkecil hati, jangan merasa kamu tidak akan mendapatkan rahmat Allah, karena aku memberi rahmat kepada siapa, karena aku mengampuni dosa siapapun. Setelah mendengar ayat ini baru kemudian, saniki yo, karena ya nyatanya aku orang yang kelewat batas. Tetapi ketika Allah sudah mengatakan seperti itu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semuanya. Oke, sekarang aku masuk Islam. Wahsy, politiknya Wahsy seperti itu, karena dia pernah membunuh paman Nabi, pernah melakukan kemusyrikan, pernah semua ketidakbaikan, ternyata sudah pernah dilakukan oleh Wahsy. Allah mengampuni semua dosa.
Maka mintalah ampun kepada Allah. Artinya selagi kita minta maaf kepada Allah, maka Allah akan memaafkan kita. Itu indahnya agama kita. Allah akan memaafkan kita. Dan ketika dimaafkan itu ya dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kosong-kosong. Insyaallah matan Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi kita harus meyakini di dalam hati bahwa kita bisa hidup dengan nyaman di dunia ini karena pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa punya pakaian seperti ini juga dari Allah, dan kita semua ini tempatnya salah dan dosa. Maka segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni. Insyaallah masih ada satu kali pertemuan di hadis 24 supaya selesai. Mugi-mugi manfaat lan ngapunten bagi liwatan kelentak-kelentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.